Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di Programmer Pesantren IT. Jika sebelumnya kita telah belajar tentang tipe data integer, maka pada pertemuan kali ini kita akan melanjutkan ke tipe data float. Jadi tipe data float itu disebut juga tipe data floating point atau real number, adalah tipe data angka yang memiliki bagian desimal di akhir angka atau memiliki floating point. Floating point ini adalah istilah dalam bahasa Inggris untuk menyebutkan tanda titik yang menandakan bilangan desimal. Contohnya adalah angka float seperti 0,9 atau 3,14. Namun, di bahasa pemrograman PHP, kita akan mengganti koma ini menjadi titik. Tipe data float ini cocok digunakan untuk variabel yang akan berisi angka pecahan seperti nilai IPK, hasil pembagian, atau hasil komputasi numerik yang angkanya tidak bisa ditampung oleh data integer. Nah, sama seperti tipe data integer, angka float bergantung kepada komputasi prosesor yang digunakan. Jadi, umumnya berupa angka mulai dari 1,7 kali 10 pangkat negatif 308 sampai dengan 1,7 kali 308 atau 15 digit keakuratan. Jadi kita tidak perlu khawatir dengan limit angka float ini, karena selain untuk membuat aplikasi matematis tingkat tinggi, kita tidak akan menggunakan angka float sampai 15 digit. Dikarenakan perbedaan cara penulisan bilangan float di Amerika dan Eropa dan Indonesia, maka di dalam PHP penulisan nilai desimal ditandai dengan tanda titik, bukan koma, seperti yang biasa kita gunakan sehari-hari. Cara penulisan tipe data float dalam PHP. Jadi PHP itu mendukung dua cara penulisan tipe data float. Yang pertama yaitu penulisan desimal sehari-hari seperti 0,17 atau 9,47, dan yang kedua berupa penulisan format scientific notation seperti 0,314E1. Nah, penggunaan scientific notation ini digunakan untuk menyederhanakan penulisan. Berikut contoh penulisan bilangan float dalam PHP. Kita langsung masuk ke Visual Studio Code. Oke. Kita ganti ini. Jadi bilangan float. Kemudian penulisannya jadi kita hapus saja ini. Misalkan kita kasih 2, kalau biasanya kita koma maka kita ganti menjadi titik 2,34. Ketika kita fardam bilangan float, maka hasil yang tampil adalah bukan lagi int untuk bilangan integer, tapi tipe datanya akan berubah menjadi float. Nah, kalau misalkan bilangan saintifik tadi yang seperti disebutkan, kita juga bisa menggunakan bilangan seperti ini. 0,314 kita gunakan huruf E1. Ketika kita fardam, maka ini akan juga menghasilkan angka float juga, jadi 3,14 ya. Nah, sama seperti tipe data integer, variabel dengan tipe data float juga dapat melakukan operasi numerik seperti penambahan, pembagian, perkalian, dan lain-lain. Contohnya seperti ini. Bilangan float 1, kemudian kita akan buat bilangan float 2. Dan kita ubah jadi 1,5
Kemudian untuk nilai satunya 2,3. Ketika kita ingin menghasilkan penambahan dari bilangan tipe 1, perkalian ya, kita buat perkalian dolar bilangan, maka ketika kita vardam dolar C, maka hasilnya adalah bilangan float juga dengan nilai 3,4499. Oke, untuk bilangan float seperti itu. Kita lanjut ke tipe data selanjutnya, yaitu tipe data string. Jadi tipe data string ini adalah tipe data yang berisi teks, kalimat, atau kumpulan karakter. Sebagai contoh, nanti ada string A atau kalimat saya sedang belajar PHP atau tutorial PHP, semuanya adalah string. Nah, tipe data string ini mungkin adalah tipe data yang paling sering kita banyak digunakan dan memiliki banyak fitur yang disediakan PHP. Karakter yang didukung saat ini adalah 256 karakter ASCII. Cara penulisan tipe data string, ada yang menggunakan single quote, ada yang menggunakan double quote, ada yang menggunakan hairdoc, ada juga yang menggunakan no-doc. Penulisan tipe data string dengan single quote diapit dengan tanda petik 1 atau karakter petik 1 ya. Nah, ini merupakan cara penulisan string yang paling sederhana. Kita tinggal membuat sebuah kata atau kalimat dan menambahkan tanda petik 1 di awal dan akhir kalimat. Untuk string yang di dalamnya juga terdapat tanda petik 1, kita harus mendahuluinya dengan karakter backslash agar tidak dianggap sebagai penutup string. Oke, kita langsung saja ke kode. Kita hapus. $string. Kemudian cara penulisannya pertama dengan single quote. Oke, seperti ini. Kemudian kita tuliskan kalimat apa yang pengen kita buat. Ini adalah contoh tipe data string menggunakan single quote. Jangan lupa titik koma. Ketika kita echo $string, maka hasilnya adalah ini adalah contoh tipe data string menggunakan single quote. Oke. Kita juga bisa memberikan karakter-karakter khusus. Contohnya seperti ini. Kita pakai backslash, kemudian T, maka ini akan membuat seperti tab. Pisahkan seperti tab. Kita klik. Jadi kalau misalkan pakai tanda petik 1, maka ini kurang powerful. Namun bisa kalau misalkan kita menggunakan double quote, maka kita bisa menambahkan karakter-karakter khusus. Contohnya seperti ini. Kita ganti saja tanda petik 1 seperti ini. Kemudian tutupnya juga kita clear. Nah, ini bedanya antara tanda petik 1 dengan tanda petik 2. Jadi kita bisa menggunakan karakter backslash T atau nanti juga ada backslash N untuk membuat baris baru. Nah, dan masih banyak lagi. Ini bedanya antara tanda petik 1 dengan tanda petik 2.
Nah, jadi nanti kita akan bisa menggunakan ada yang namanya $R untuk karakter carriage return, backslash T, karakter tab, backslash, karakter backslash, kemudian backslash dollar untuk karakter dollar. Jadi itu digunakan ketika kita ingin membacanya sebagai string. Kemudian cara yang ketiga adalah penulisan tipe data menggunakan HERDOC. Jadi fitur ini digunakan untuk membuat tipe data string yang dapat berisi beberapa baris kalimat. Nah, dibandingkan dengan menggunakan single quote dan double quote, pembuatan string dengan HERDOC tidak terlalu sering digunakan. Oke, kita coba saja ya. Kode, kita hapus. Kita akan menggunakan HERDOC. Jadi penulisannya seperti ini. String 1 sama dengan kita bisa menuliskan apapun kurang dari tanda kurang dari 3 kali, kemudian tulisan terserah teman-teman tulisnya apa. Kemudian di sini teman-teman bisa enter. Di sini teman-teman bisa menuliskan apapun. Saya saat ini sedang belajar tentang tipe data string menggunakan HERDOC. Nah, teman-teman bisa menggunakan seperti ini, tidak perlu menggunakan tanda petik 1 atau tanda petik 2. Kemudian kita tutup dengan N seperti ini. Jangan lupa titik koma. Ketika kita panggil echo dollar string 1, maka hasilnya adalah kayak gini. Jadi dia akan membuat baris baru sebagaimana yang kita tuliskan di dalam kode. Seperti yang terlihat dari contoh, fitur HERDOC ini ditandai dengan tanda kurang dari 3 kali untuk memulai string, lalu diikuti dengan karakter penanda akhir string. Dari contoh di sini kita menggunakan kata N pada awal string dan penanda akhir string. Sebenarnya kita bebas untuk menuliskan penandanya itu, karena sepanjang kata ini kita tidak menjamin muncul di dalam string. Kita bisa bebas, misalkan kita buat menjadi daddy, kemudian sama kita buat daddy. Ketika kita panggil masih bisa. Jadi setelah karakter penanda string ini, baris pertama setelahnya adalah awal dari string. String ini dapat mencakup beberapa baris sampai ditemukan karakter penanda akhir string yang kita definisikan di awal, yaitu misalkan kita tulisnya N, maka di akhirnya N. Kalau misalkan kita tuliskan daddy, maka penanda akhirnya juga daddy. Kemudian kita lanjut untuk penulisan tipe data menggunakan NoDoc. Cara penulisan tipe data keempat dalam PHP yaitu dengan fitur NoDoc. Fitur ini hampir sama dengan HERDOC, namun dengan pengecualian karakter khusus dan variabel tidak akan diproses oleh PHP atau mirip dengan single quote string. Contoh penulisannya seperti ini. Kita menggunakan ketika di awal ini menggunakan single quote untuk awal seperti ini yang membedakannya. Nah, kalau sebelumnya HERDOC itu
dia akan membaca karakter seperti ini. Namun di nodoc dia tidak akan karakter n ini dibaca sebagai string. Oke, kita langsung saja coba. Nah, ini. Tapi kalau kita misalkan menggunakan hellodoc, maka karakter n ini, nah, beda ya teman-teman. Jika ini dibaca sebagai backslash n, ini dibaca sebagai karakter khusus. Ya, seperti itu. Kemudian kita lanjut ke tipe data selanjutnya, yaitu tipe data boolean. Jadi tipe data boolean ini adalah tipe data paling sederhana dalam PHP dan juga dalam bahasa pemrograman lainnya. Tipe data ini hanya memiliki dua nilai, yaitu true untuk benar dan false untuk salah. Tipe data boolean biasanya digunakan dalam operasi logika seperti kondisi if dan perulangan atau looping. Untuk penggunaan tipe data boolean akan kita pelajari pada saat kita membahas struktur pemrograman PHP nanti. Banyak kita bahas di struktur pemrograman PHP karena ini merupakan dasar logika. Jadi penulisan boolean cukup sederhana karena hanya memiliki dua nilai, yakni true atau false. Penulisan true atau false ini bersifat non-case sensitive. Jadi misalkan kita menulis true-nya itu dengan huruf kapital semua, tidak apa-apa. True-nya huruf kecil semua, tidak apa-apa. Contohnya, kita langsung saja ke kode. Kita hapus penggunaan tipe data string. $boolean sama dengan kita bisa menggunakan true, nilainya ada hanya dua, true atau false. Dan bisa juga kita menggunakan huruf kita true atau false. Jadi semuanya benar karena nilainya case insensitive. Bagaimana kalau kita menjalankan kodenya? Kita padam $boolean. Ketika kita tampilkan di terminal, maka hasilnya adalah boolean true. Bagaimana kalau false? Maka yang ditampilkan adalah boolean false. Bagaimana kalau kita misalkan menggunakan echo $boolean. Ini kita komentar biar dia tidak dijalankan. Maka diabaikan ya, kosong nilainya. Bagaimana dengan jika nilainya true? Maka dia akan menghasilkan 1. Karena PHP adalah closely type language atau bahasa pemrograman yang tidak bertipe, maka sebuah variabel dapat dikonversi menjadi tipe data lainnya. Contohnya, integer 0 dianggap sebagai false, float 0,0 dianggap sebagai false, string kosong dan string 0 dianggap sebagai false, array tanpa elemen dianggap sebagai false, objek dengan tanpa nilai dan fungsi dianggap sebagai false, nilai 0 dianggap sebagai false. Nah, contohnya seperti ini. Boolean kita ganti dengan menjadi string kosong. Ketika kita padam, kita hapus.
clear, hasilnya adalah string 0. Tapi namun ketika kita echo, maka hasilnya adalah tidak dianggap. Jadi ini dianggap sebagai boolean. Kemudian kalau misalkan kita kesalahan dalam kode program sering terjadi karena konversi dari tipe data lain menjadi boolean, sehingga sedapat mungkin kita membuat variabel boolean dengan nilai yang pasti dan tidak bergantung kepada aturan konversi boolean dari PHP. Gitu. Kemudian kita lanjut ke tipe data yang selanjutnya, yaitu tipe data array. Nah, tipe data array ini adalah atau larik dalam bahasa Indonesia bukanlah tipe data dasar seperti integer atau boolean. Jadi berbeda dengan tipe data yang lainnya. Array adalah sebuah tipe data bentukan yang terdiri dari kumpulan tipe data lainnya. Menggunakan array akan memudahkan dalam membuat kelompok data, serta menghemat penulisan dan penggunaan variabel. Jadi, tipe data array ini bisa menyimpan banyak nilai. Misalkan kita butuh untuk menyimpan 10 nama mahasiswa, maka kode PHP-nya, kalau misalkan tanpa menggunakan array, akan mulai dari $nama 0, misalkan namanya Andri, kemudian kita buat lagi variabel $nama 1 Joko, variabel $nama 2 Sukma, kemudian selanjutnya sampai dengan 10 nama mahasiswa, variabel 10. Tapi kalau misalkan kode PHP-nya salah, maka kita harus menggantinya. Akan sangat merepotkan kalau misalkan kita harus menuliskan ada sampai 100 nama. Jadi kalau misalkan pembuatan kode program di atas pengen lebih rapi, kita bisa menggunakan array untuk menampung banyak nilai. Penulisan array sendiri ada beberapa cara, yaitu pertama menggunakan konstruktor array PHP. Contohnya seperti ini. Kita hapus. Array. Kemudian menggunakan kata kunci array. Lalu tanda kurung pertama K. Untuk kuncinya, jadi array ini akan terbagi menjadi dua. Yang pertama adalah yang namanya array asosiatif, dan kemudian yang kedua adalah array numerik. Jadi komponen array ini terdiri dari pasangan kunci dan nilai. Kalau misalkan kunci itu untuk key dan nilai itu value. Key itu adalah penunjuk posisi di mana value disimpan. Nah, untuk menggunakan menyimpan nilai dalam key itu menggunakan tanda sama dengan lebih dari, kemudian value-nya. Nah, di sini kita bisa menyimpan banyak key 2 dengan value-nya, kemudian lagi key 3 value-nya juga. Nah, kita bisa menyimpan seperti ini. Jadi banyak tipe data sekaligus dalam satu array. Oke, kita langsung saja buat tipe datanya. Pertama, kita menggunakan array numerik. Array 1 untuk namanya Dedi. Kemudian untuk memisahkan array 1 dengan array 2, kita bisa menggunakan koma. Kemudian array kedua, Joko. Kemudian array ketiga, Ratna. Kemudian bagaimana cara mengakses array tersebut? Kita bisa dengan cara menggunakan echo nama variabelnya $r,
Kemudian tanda kurung siku, kemudian kuncinya, kunci yang mana yang pengen diambil. Misalkan kunci 1, ingat dalam array itu dimulai dari angka 0. Namun karena kita menggunakan array asosiatif, maka kita bisa menggunakan array ini untuk mengakses yang namanya daddy. Ketika kita akses, nah daddy muncul. Untuk array 3, kita hapus saja. Nah, array 3 adalah Ratna. Begitu. Selain mendefinisikan key secara langsung, PHP juga memperbolehkan penulisan array tanpa key, dan key itu secara otomatis akan dirutkan dari nilai 0. Contohnya seperti ini. Nah, seperti ini. Kalau misalkan kita pengen mengakses awalnya Ratna 3, maka kita harus mengakses jadi 0, 1, 2. Kita harus mengakses huruf 2. Maka yang muncul adalah Ratna. Kemudian ketika kita mengakses 1, bukan lagi Dedi, tapi menjadi Joko. Dan ketika kita ingin mengakses array Dedi, maka kita akses menggunakan 0. Hasilnya adalah Dedi. Gitu. Ini adalah namanya array numerik. Kemudian kita juga bisa menggunakan array seperti ini. Tidak lagi menggunakan kata kunci array, tapi tinggal kurung siku. Kemudian ditutup dengan kurung siku. Nah, di sini kita juga bisa menggunakan yang namanya array asosiatif. Contohnya nama 1. Nama 1. Kemudian untuk memisahkan antara key dengan value, kemudian kita tulis nama 2. Kemudian ini juga nama 3. Nah, bagaimana cara mengambilnya? Maka ketika kita pengen mengambil nama kedua, string nama 2, maka hasilnya adalah, kita hapus dulu, adalah Joko. Selain menggunakan angka, key juga dapat berisi string atau boolean. Nah, seperti ini, string atau boolean juga kita bisa gunakan. Nah, array ini disebut dengan istilah associative array. Oke, mungkin segitu saja untuk pelajaran terkait tipe data dalam PHP. Kita tadi sudah menggunakan yang namanya mencoba tipe data float, kemudian tipe data string, tipe data boolean, tipe data array. Mungkin itu saja. Dan saya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.